live on air from Domain Creative Space. This is Domain Radio, the best 24/7 radio stream in town. With me Dede Ruka yang bakalan sekarang ada di Dimensi ini. Dimensi merupakan sebuah program garapan dari Domain Radio yang isinya ngobrol-ngobrol santai sama semua orang yang pengen ngobrol sama kita sebenarnya. Dan sekarang ini kita udah kedatangan seorang produser. Saya agak-agak punya beban beban moral dan beban kerjaan sebenarnya kalau ngomongin soal produser gitu? Karena semua di sini hampir semuanya di sini ngeproduksian gitu kan, anak-anak di Domain kita tahu sendiri. Well, please welcome Hanan. Thank you. Nah, Hanan nih kita tahu doi produserin iklan, film segala macam. Oke, let's talk about sebelumnya mau nanya kabar dulu kali ya. Kayaknya nggak sopan kalau nggak nanya kabar. Iya. Sopian saya. Sopian. Oke, Hanan apa kabar? Duh, dark banget lagi. I'm good, thank Okay. you. So, Hanan anak baik papan ya sebenarnya? Asli. Asli anak baik papan. Asli anak baik papan. Mudik ini. Mudik. Udah lebaran datang dari tanggal? Aku tuh dari tanggal 7 dari Balikpapan sebenarnya. Tanggal Tapi 7 dari bener-bener full time-nya keluarga dulu. Iya dong, gitu. pasti. Dan keluarga begitu datang, wah Hanan yang produser itu ya, gitu. Enggak sih. Mereka bahkan enggak peduli apa title di belakangnya gitu. Really? But they know what you do, right? Yes. Oke. Yes, pasti. Dan hasilnya, maksudnya produksiannya? Iya. Mereka simak juga? tahu. Ngikutin? Lumayan mengikuti. Wow. Sangat sportif sih mereka. Pasti bangga banget dong. Aku nggak tahu ya. Kenapa pesimis sama Tapi keluarga harusnya sendiri bangga sih? ya. Tapi kamu udah ngerjain banyak film dan bahkan sampai festival di Jerman juga. Yes. Boleh ceritain dikit nggak? Ke muda-mudi nih. Kita manggilnya muda-mudi. Oh, oke, halo muda-mudi. Panggilannya, Oke. Apa yang mau diceritain nih dari So, pertama? how could you trapped Wow. into this kind of menarik. thing? Oke. Sebenarnya nggak trap banget ya. Because you enjoy it. Ya, Yeah, kalau okay. nggak enjoy, kita kayaknya nggak bisa. Aku lebih tepatnya, kayaknya nggak bisa bertahan sampai detik ini. Nice. Karena industrinya Se-complicated itu. ya, Oke. complicated itu. Oke. Nggak toxic sih. Enggak, cuman complicated aja lah Iya, ya. complicated banget. Oke, kamu lulus SMA di sini. Iya, 2015. Sama 5 tuh SMA 5. di Ring Road. Di Ring Road Yoi. asli, semala abis kita. Oke, terus Semala banget tiba-tiba kan. kuliahnya? Jadi kuliah itu aku di Multimedia Nusantara dulu. Oke. Aku ambil DKV, kemudian masuk ke sinematografi. Oh, desain komunikasi visual. Di kafe Siap. dulu kita basicnya. Karena waktu itu UMN belum punya film jurusan yang terfokus gitu. Jadi kita ke DKV dulu. Kemudian di semester 3 kita penjurusan, masuknya ke sinematografi. Oke. Baru masuk ke film. Emang se-passionate itu sama film? Enggak, dulu itu maunya sebenarnya ke fotografi. Oke. Jadi aku mau jadi fotografer aja. Oke. Tapi tau lah orang tua di daerah tidak Kenapa? akan. Agak skeptis sama Of fotografer. course, mau kerja apa, mau jadi apa di Ya Balikpapan? apa kayak wedding fotografi? Masa sih? Cannot. Kita hidup di Balikpapan, men. I know. Nggak but bisa, nggak ada bukan- waktu itu industrinya. Waktu itu. Exactly. Waktu itu. Jadi kita get back ke sana gitu kan. Papaku Mhm. minta untuk masuk pertambangan. Iya sih. Itu pesan untuk orang tua yang nggak di Balikpapan ya. Iya. Jangan terlalu industrial. Iya, pertambangan. mikirnya gitu kan. Oke. Tapi nggak salah. Betul, sangat tidak salah. Tapi kan kita mikirin lagi, kita ngomongin soal hubungan antara orang tua dan anak ya. Exactly. Jangan sampai ada Pecah recok. gara-gara Iya, gitu kan. masa gara-gara pilihan. Tapi pecah waktu itu. Gokil tuh kan Jadi kejadian. aku udah Baru aja mulai udah. Iya, jadi aku udah di Unmul dulu. Oke. Like 2 Ambil apa? months. Pertambangan. Gokil. Iya kan, Be? Aku pertambangan dulu 2 months gitu. Habis itu aku kabur. Oke. Damn it, I don't like kayak iya. di sini gitu, panas. Sorry to say, tapi panas Belajar, gitu kan. iya belajar ini lagi belajar unsur. Dan cowok-cowok semua gitu. Oh gitu ya. Aku nggak masalah dengan laki-laki Yeah, yeah, yang ada di dalam grup gitu Yes. kan, enggak, tapi menurutku untuk
untuk ngejalanin ini tapi aku tidak passion di dalamnya, itu beratnya minta ampun. Oke. Beratnya seada-adanya gitu. So, waktu kamu mutusin untuk pindah ke dunia film atau sinematografi itu berat karena satu-satunya alasan berat karena pasti orang tua nggak setuju dong. Yes. Itu gimana prosesnya? Jadi waktu itu long story short kayak aku kabur. Pulang. Kabur gimana nih? Jadi aku udah nggak mau kuliah, pulang pergi doang. Padahal cabut ngaku kuliah atau Iya, cabut ngaku kuliah gitu. Padahal di sana tuh udah kayak rumah, mobil, kartu kredit udah ready gitu kan. Tapi I'm not happy there. Oke. Akhirnya pulang pergi Balikpapan Samarinda, Balikpapan Samarinda. Mamaku akhirnya ini ngapain sih nggak sekolah apa gimana, kok kayaknya libur mulu gitu. Akhirnya papaku tahu, tanya, ini kamu mau kuliah atau enggak, langsung kayak gitu kan. Ya udah nggak usah kuliah, akhirnya dicabut, aku di rumah 1 minggu di rumah nggak ditegur. Baru tuh ditegur, kamu maunya ngapain gitu. Tapi aku udah daftar duluan ke UMN karena ada temanku di sana masuk Ilkom. Dulu UMN itu masih baru banget. Nah, waktu sebelum masuk UMN ngomong ke bokap nyokap kalau kamu menyukai bidang yang lain gimana? Dia tahu aku suka foto. Foto. Teman-teman Balikpapan tuh pasti tahu kalau aku sukanya foto gitu. Jadi ya udah kayaknya aku lebih suka seni deh. Seninya tuh ke fotografi gitu, gambar yang dia visual gitu. Akhirnya ini nggak ada duitnya gitu, mau jadi apa gitu menurut mereka. Dan menurutku saat itu juga memang nggak ada duitnya sih, tapi karena aku suka. Dulu tuh kan kita nggak pernah terekspos dengan hal-hal yang kayak sekarang ya. Sekarang sosial media banyak banget gitu. Kita bisa lihat di sosmed apa aja. Dulu tuh kan kita benar-benar kayak Friendster, Facebook lah gitu ya. Friendster lagi. Tua banget ya. Friendster kamu ngisi bulletin boardnya. Nggak, Facebook deh gitu. Atau kayak lingkup orang-orangnya aja deh. Menurutku tuh kita tuh ada di satu ruangan yang kecil banget gitu. Kita nggak punya kayak knowledge yang benar-benar luas, itu dunia luar tuh nggak ada. Auto claustrophobic gitu. Exactly gitu. Even kayak Semala gitu, orang-orangnya ya itu doang. Cara pikir mereka, cara pandang mereka ya kayak gitu aja. Nah, itu saat itu. Bener. Jadi aku juga tidak punya pandangan bahwa cari uang di tambang itu adalah salah satunya yang menghasilkan uang banyak saat itu. Jadi aku waktu itu manut. Ya udah gue ikutin dulu nih gitu. Sampai akhirnya ini enggak banget lagi ya. Akhirnya ya udahlah. Dan akhirnya kamu menemukan ketertarikan di bidang kamu yang sekarang. Ya, sangat. Udah mulai nih, kita udah mulai saat kamu menggeluti dunia pendidikan mengenai sinematografi dan lain sebagainya. Ya, filmmaking lah. Ya. And what make you finally relate with PH-PH besar atau talent-talent besar, let's say? Panjang sih perjalanannya. Karena mulai dari kuliah sebenarnya. Jadi tujuan utama aku adalah kuliah dan keluar dari trap di Balikpapan justru, bukan trap di sana. Aku nggak mau. Emang dulu mikirnya Balikpapan trap banget ya? Oh iya. Sorry tapi ya. Iya, gini, menarik ya. Sebelum kita sebentar, sabar dulu. Tenang, sabar. Kalian mungkin bisa melihat dari perspektif yang lain. Bisa jadi trapnya kita waktu itu merupakan sebuah proses sebenarnya. Betul, tapi terlalu lambat buat aku. Aku termasuk orang yang cukup pace-nya cepet. Tapi kalau aku mau bener ngikutin atau contribute untuk Balikpapannya, ya aku harus ngikutin polanya yang pace-nya keong semua nih. Tapi aku nggak bisa gitu. I cannot. Nggak sabar ya. Aku nggak sabar gitu. Bukan nggak sabar dalam artian besok langsung jadi enggak gitu. Tapi mulai dari SMA aja kita tidak melihat lingkungan yang sehat dalam artian aku ya. Tapi sekarang udah cepet banget Balikpapan. Betul, dan bagus. Makanya aku ya. seneng banget gitu kan. Jadi kayak ngelihat teman-teman yang sekarang udah banyak ngelakuin sesuatu, bikin sesuatu gitu. Wah, happy banget aku ngelihatnya gitu. Justru aku pengen balik buat bikin sesuatu di sini gitu. That's nice. Tapi aku nggak punya media atau nggak punya akses. Domain radio ini kamu anggap apa? Domain radio ini keren. Udah kita bikin sama-sama. Tapi pikiran aku tuh kemarin ya, ini kayak aku bikin production house, terus aku berpikiran bahwa ada kita ada kita, so keren. nggak perlu khawatir lagi soal nggak ada media sebenarnya. Sekarang. Waktu itu aku tidak bisa bergerak gitu kayak. Waktu itu hapus. Waktu itu memang nggak bisa bergerak karena memang akses nggak ada.
Oke. I mean kayak kalaupun aku masuk, aku bikin PH di sini, apakah Masih teman-teman pasarnya juga Iya, masih belum belum ada. siap Iya, gitu, iya, belum benar. ready. Kalau sekarang I got mungkin it. udah ready, aku yakin. Iya, iya, gitu. iya. Tapi pasti pace-nya nggak akan secepat di Jakarta. Nah, itu dia tuh. Tapi Dan nggak apa-apa. oke, kamu waktu itu pengen keluar dari trap Di ekosistem Balikpapan. Yes, yang ada di ekosistemnya sini. belum siap. Dan apakah kamu mendapatkan itu di Jakarta? Of course, yes. Pastilah ya. Iya. Emang di sana industrinya Iya, gitu iya, gitu kan. iya. Karena mau kemana lagi kita kan? Link pertama atau networking pertama yang kamu jalin sama siapa? Bersyukurnya di UMN itu aku di kampus S1 aku itu kita punya beberapa link yang benar-benar langsung ke industri. Oke. Karena link kita adalah film festival, film pendek, film festival deh, bukan film komersial. Oke, ya film festival. Ya, beberapa dosen kita tuh memang udah director dan produser-produser Oke, kondang. seperti. Lucky Kuswandi, Oke. Angginun, Oke. kemudian banyak deh Oke. yang aku juga mungkin sekarang udah pada regenerasi gitu kan dosen-dosennya gitu. Nah, kenal dengan mereka, bantuin mereka, itu pun sebenarnya salah satu rezeki yang aku dapat ya. Yep. Terus nggak semua privilege itu aku bisa ambil. Iya. Gitu. Jadi ya waktu itu memang bener-bener kebuka aja. Iya sih, ternyata emang cara kita nge-treatment proses itu ternyata beda-beda ya. Oh iya. Ada yang emang kayak kamu pace-nya emang harus kenceng, sementara kalau misalnya aku kan emang pace-nya kenceng nih, cuman aku masih bisa kompromi nih, antar juga kenceng sendiri gitu. Nah, kalau aku waktu itu nggak bisa karena pressure aku tuh gede banget. Aku Oke. mau pindah Oh, kan. I see. Ada Aku pressure mau lain. pindah ke Jakarta, aku mau hidup di sana, aku mau Oke. bikin film gitu. Nice. Nah, papaku nggak dukung saat itu, papa mamaku nggak ada yang mendukung sama sekali. Jadi ya udah gue buktiin. Oke. Kalau misalnya gue nggak jadi apa-apa, Nice. gue pulang, gue jadi babu di sini jadi babu lo gitu. Kan kasarnya kayak gitu kan. Yeah. Tapi aku nggak mau. Gila, gue nggak mau pulang Lebaran tahun depan gak bawa apa-apa. Iya bener lagi. Tapi udah berapa film yang kamu bikin? Yang kamu contribute? Kayaknya beberapa film pendek, beberapa film Film festival nih? film festival. Oke. Film festival kita kayaknya ada 6, 7 hampir 8. Gokil. 8 film, tapi film panjang ada mungkin 3 atau 4. Karena film panjang banget, literally panjang Ada banget. tapi yang kamu bikin? Ada. Itu proses syutingnya makan waktu banyak atau? Oh, tergantung. Jadi beberapa film panjang kadang makan waktu bisa sampai 2 bulan, Ya. bisa 3 bulan. Mhm, Shooting day syuting doang lah. ya. Secara Iya. produksi ya setahun pasti. Waduh. Makanya emang aku kudu sangat sabar sih. Iya, sangat picky. Kamu kalau di sana film bisa panjang. sabar, di sini kenapa nggak bisa sabar? Tapi sabarnya beda. Iya sih. Anyway, film pendek yang kamu bawa Waktu itu? Yap. Judulnya Iris. Mhm. Jadi kita kepikiran buat bikin itu film pendek pertama yang bener-bener keluar negeri semua. Semuanya, semua tim. Semua tim keluar Pak negeri. Iqbal nanti kayak gitu sih. Ya. Kemudian film pendek itu yang buka opportunity lain gitu. Jadi Oke. memang dia yang bawa kita keluar negeri, beberapa festival luar negeri dan menang di beberapa Berapa festival. film yang ngebawa kamu ke luar negeri? Dari film pendekmu? 4 film, kemana aja tuh? Paling jauh Berlin. Emang masuk nominasi semua? Iya, ya, masuk Oke, nominasi. Sisanya Indonesia. Oke, gitu. oh, I see. Di Berlin waktu itu nominasi dan dapat. Enggak, kalau di Berlin, jadi Berlin itu karena aku sekolah short course ya jatuhnya. Oh, kamu sempat ngambil sekolah di Berlin juga. Ambil short Oke. course, ambil ambil produser. ilmu lah. Produser partisipan gitu. Oke. Ke sana buat belajar dan aku bawa film jadinya jualan. Oh gitu, Haji Mumpung Jadi ya. jadi bener. beberapa film-film teman-teman yang ada di Indonesia kita bawa. Ya mana sini aku bawa. Mhm, Karena di setiap film festival itu ada film market. mhm. Jadi film market itu kita ketemu beberapa distributor, Oke. ketemu produser yang dari mana nggak tahu deh. Yes. Terus misalnya kayak Disney atau nanti kayak Warner ya kayak Kalau gitu-gitu. Disney kenapa entah? Aku ngerasa scoring filmnya sih yang paling Keren ya, keren. Eden sekali. Parah. Oke, balik lagi kalau misalnya mengenai proses pembuatan film yang paling menarik dalam proses kreatifnya, ada nggak yang berkesan atau paling menarik? Nah, semuanya menarik. Semuanya menarik dong, Semuanya menarik. Karena balik lagi kalau tadi kita udah ngobrol, semua produksi itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Bener, dan masing-masing film pasti ada dinamikanya sendiri-sendiri Exactly. kan.
bener Jadi sih. lucu aja gitu. Bikin Iya. film tuh kayak masak gitu loh. Iya, sama sih. Ini aku ngebayanginnya kayak misalnya aku bikin album atau bikin lagu gitu. Ya. Nah sama kan. Iya, masing-masing ada dinamikanya. Jadi nggak bisa kayak misalnya aku diminta buat coba dari semua lagu yang kamu bikin, kamu paling suka atau yang paling menarik. Yang mana? Nggak bisa Susah, milih. Bos. Iya susah. Tidak bisa, Bos. Karena kayak bikin anak aja. Ya, itu ada fase-fase yang harus ditempuh dulu sebelum bikin anak ya sebenarnya. Iya. Dari ta'aruf dulu Taruh mungkin. dulu, pacaran dulu. Oke. Tapi kayak gitu. Enaknya kalau udah lahir, ya Allah. Nah, tuh dia sih, bener sih. Udah Gila. jadi ada mainan baru di rumah gitu-gitu kan. Cuman ya gitu, kalau film tuh punya umur. Kalau Oke. anak ini kan kita sampai meninggal nih ya. Iya, iya. Kayak, Film manusia. ada umurnya Film tuh ada menurutmu? umurnya. Ada. Oh, kalau ngelihat let's say Saturday Night Fever Oke. atau Jumanji sih. Kalau lagi apa ya? Jumanji. Apa ya? Space Jam juga lagi ada LeBron sekarang. Maksudnya banyak film-film yang sampai sekarang masih disukai sama orang-orang. Tapi itu komersial kan? Iya juga sih. Iya. Tapi kan gini, jatuhnya let's say ada 24 Hour Party People. Oke. Itu film tentang hacienda, tentang Mhm. skena di Britania Raya, zaman Joy Division, Happy Mondays dan lain sebagainya. Itu masuknya nggak film komersil justru, tapi masih disukai orang banyak. Tapi segmented sih emang. Oke, betul. Nah, terus kalau Trainspotting komersil bukan? Bisa komersil. Karena ada iya sih, karena Iya. merchandise-nya juga di mana-mana. Iya, iya. Yang aku bilang film tuh punya umur sebenarnya ketika kita masukin film itu ke festival. Oke. Festival itu cuma mau nerima film yang umurnya di bawah 5 tahun. Oke. Oh, oke. Ada kadaluarsanya Iya, nih. ada kadaluarsanya, tapi setelah Oke. itu di blast, setelah itu di publish, Mhm. ya silakan. Kapanpun kalian bisa nikmatin film itu. Ya, that's interesting. Aku jadi pengen main film deh abis ini. Keren. Boleh kali ya? Boleh. Ada nggak sih yang nyari-nyari gitu casting-castingan gitu? Kalau film festival kita justru lebih suka casting dibanding kita pakai. Emang harus casting dong? Exactly, tapi kita nggak tahu nih castingannya itu orang-orang yang udah sekolah art, artis, aktor, atau memang kita ya misalnya ngelihat UB di tengah jalan gitu lucu deh, ambil lah Iya. gitu. Kayak gitu Tapi kan banyak yang kayak gitu juga, bukan? banyak. Cuman kan pasti di casting dulu kan, Iya, filtering dong. dulu Iya, dong. iya. Gitu. Dia bisa nggak sih ini gitu kan. Well, okay, let's talk about advertising tuh. Tapi ntar dulu, ada satu pertanyaan terakhir nih mengenai industri film. Titik paling down dalam industri film atau gini, aku ngelihatnya sih pertanyaan ini seperti sebuah stagnansi menurutmu ya. Ada nggak sih stagnansinya di dalam industri film? Aku as in person yang ada di industri atau industrinya? Let's talk about both. Oke. Aku melihat industri film ya. Yeah. Titik paling rendah adalah ketika aku lulus kuliah sebenarnya. Oke. Lulus kuliah itu aku merasa film industri ini nggak secure buat aku. Oke. Iya dong. Kenapa? Kayaknya pilihan papaku waktu Belum itu yakin. Kamu tiba-tiba nggak yakin waktu itu. belum. Jadi kayaknya pilihan papaku waktu itu bener deh. Duit yang paling banyak adalah duit Tambang. yang tambang gitu. Kenapa ini banget? Oh, sih sempat gitu, nyesel. Sempat nyesel. Tapi yang bikin aku sempat nyesel adalah aku tidak menemukan tim yang pas di aku. Itu dia. Sebenarnya sama seperti halnya mungkin ada orang yang kita kan karena lagi di radio, ada orang-orang yang berkecimpung di dunia radio. Tapi emang dia ini akan apa ya? Akan mengalir dari radio ke radio, mungkin dia harus loncat-loncat dulu. Betul. Bukan karena dia nggak suka kerja di radio, Betul. tapi karena belum menemukan tim yang oke. Dan di domain radio baru ditemukan tim yang se-oke ini. sebenarnya. Keren. Cakep ya? Mantul. Ngejilatnya mantep ya? Ya, tapi saat itu ya aku tadi udah bilang bahwa aku ketemu dengan orang-orang yang punya nama besar itu saat kuliah kemudian transisi mau lulus gitu Oke. kan. Karena kan itu saat-saatnya yang kita harus koneksinya Iya, gila-gilaan bener. gitu Karena kan. tuntutannya kerja ya nggak sih? Iya, dan aku sempat kerja di Trans TV dulu loh. Oke, that's nice. Ngapain? Dulu nge-art.
Oke, art karena director. papa aku tidak mau membiayai pengeluaranku yang banyak itu. Oh, dibiasain mandiri. Betul. Apalagi kita bikin film tuh waktu kita TA aja kita Iya udah sih. ngabisin 70 something Bener, belum juta. lagi syuting. Ya itu totalnya kayak kalau minta uang nggak bisa gitu. Lu cari sendiri. Syuting bisa berbulan-bulan loh. Dan itu buat TA kalau nggak lulus. Iya, ya kan? makanya. Saat itu Kamu ya, syuting TA berapa lama? 4 hari waktu itu. Kok pendek? Karena film pendek. Film pendek ya? Tapi lumayan. Tapi kita sih. di Bandung. Oke. Jadi Oh, another iya, iya. obstacle-nya beda lagi. Iya, I got it. Mm-mm. Well, dan menarik. kita di hutan bawa anak kecil. Jadi itu filmku judulnya Simbiosis. Itu film yang bawa aku kemana-mana juga. Oke, itu sempat kemana filmnya? Sampai mana? Itu lumayan keliling juga. Tapi itu FFI waktu itu nominasi FFI. Kalau boleh nyari Film pendek. film-film kamu di mana sih sebenarnya? Nanti aku share linknya deh. Kayaknya ada di video.com udah di Video.com ada. video.com Oke, ada deh. itu buat yang pengen lihat film-filmnya Boleh. Hanan nih, langsung aja cek di video.com. Bisa dicari pakai nama kamu gak sih? Harusnya bisa ya. Oh ya, harusnya. Kenapa nggak yakin gitu sih kamu? Aku nggak pernah Google myself soalnya. Cuma orang aneh yang Google dirinya sendiri. Harusnya Oke, kita ngomongin tentang advertising di karena kita ngomongin iklan karena kamu berkecimpung nggak cuma di film, tapi juga produksi iklan juga kan. Well, beda ya treatmentnya. Beda banget. Oke. Banget. Ceritain dong ke Ceritain. kita. Oke, nah sebenarnya akan relate dengan titik down aku yang waktu itu karena ya udah pertama aku nggak menemukan tim yang pas. Oke. Akhirnya ya udah aku tidak akan bikin film sampai aku menemukan tim yang benar gitu. Akhirnya sempet off dulu dari film Oke. karena waktu itu kayaknya tidak diperlakukan dengan oke di satu produksi film panjang. Akhirnya aku kapok di film panjang. Iya, akhirnya tapi itu bikin trauma sih. Iya, Iya, jadi kapok kan. ya karena film panjang itu dedikasinya panjang juga gitu. Kita harus ketemu setiap hari, like literally tiap hari, mulai dari jam 5 pagi start sampai jam 12 malam ends. Kalau nggak overtime, pulang jam 5 pagi bangun lagi. Belum lagi ada tek-tek yang nyusul. Ya gitu, aduh. Kayak nah, balik lagi timnya tuh ternyata waktu itu tidak tepat gitu. Akhirnya ya udah aku get back. Oh ya udah aku akhirnya mencari alternatif lain gimana nih caranya aku bisa dapat duit. Karena saat itu pikiran aku adalah duit aja nih. Iya, karena kan nih bokap nyokap nggak peduli gitu kan. Saat itu gimana gue hidup di Jakarta for good gitu. Habis itu gimana caranya ya udah intinya aku hidup dengan baik aja di Jakarta. Akhirnya ya udah aku magang di salah satu production house iklan terbesar di Jakarta waktu itu. Production house. Production Jadi, house. Dia nggak cuma nanganin iklan doang. Nggak, dia iklan, khusus iklan. Jadi Kamu rasa deg-degan gak sih? Maksudnya dengan apa ya? Mungkin karena ada pengalaman waktu di film. Jadi buat nge-treat iklan tuh atau buat producing iklan lebih gampang atau justru kayak ada kecemasan sendiri? aku cemas. Tapi kayaknya aku nggak punya alternatif lain selain ke situ. Aku tidak mau ke wedding. Aku tidak mau ke birthday documentation. Aku tidak mau ke film dulu saat itu. Dan aku tidak mau. Kalau dokumenter gitu nggak tertarik? Nah itu panjang juga. Itu another things lagi. Iya. Itu beda lagi tuh. Kamu pernah nonton ini nggak sih? Searching for Sugar Man? Sudah lagi. Itu susahnya minta. Panjangnya gimana tuh kira-kira? Nah itu beda lagi tuh. Cuman timnya memang jauh lebih kecil. Iya, nah iya. Anehnya journey-nya panjang, tapi timnya sebenarnya mungkin karena timnya jauh lebih kecil ya. Jadi lebih gampang ngekoordinirnya kali. Tapi again aku nggak sabar kan. Jadi kayaknya instrumen itu nggak cocok buat aku. Akhirnya udah ke iklan nih. Ternyata iklan bener-bener welcome sekali. Base-nya adalah profesionalitas, bukan pertemanan. Pertemanan iya, tapi base-nya kita punya adalah profesional. Lu kerja gue bayar gitu. Kalau lu nggak kerja, coret, blok, nggak usah dipakai lagi nextnya gitu. Dan apakah di waktu kamu nanganin iklan menemukan tim yang Enggak, belum. Karena waktu itu aku jadi PA dulu, production assistant, bener-bener paling rendah gitu. Yang kerjanya lo tau kan, director mau apa, gue mau Starbucks dong. Waduh. Gue cabut dah tuh keluar, Pak ke Starbucks beli ini. Jadi aku cuma bawa tray Starbucks. Iya, tray gelas Tray lo mau Starbucks minum ya. apa Pak? Mau ini bener-bener PA production assistant gitu. Terus kalau misalnya ada apa-apa yang salah, And you okay with that? No? I'm okay karena aku tahu bahwa endingnya akan naik. Oke. Dari awal aku udah plotting.
kalau misalnya aku mau naik, aku harus dari bawah dulu lah, dari kacungnya dulu. Iya sih. Memang bukan Jadi PU, keset dulu ya. bukan, Iya. tapi Oke. itu production assistant memang yang terbawah waktu itu ya. Akhirnya Tapi akhirnya nemuin tim yang tepat di nemuin tim yang tepat setelah aku bener-bener cari cara kan. Setelah aku memang bener-bener di atas tuh dalam artian aku naik ke line produser dulu, aku punya beberapa teman-teman yang mau diajak bareng gitu. Iya Kayak karena gitu-gitu. kamu udah pakai Aku udah helikopter tahu, view iya, nih. aku udah tahu nih, plotnya tuh Iya, kayak ngeplot gini. ini sih, ini treatmentnya gini sih. Jadi dari awal aku udah tahu mau bawa hidupku ini Ya, kemana ya. gitu. Setelah aku tahu, aku akan di iklan. Oke, gimana caranya kamu ngejaga flow and face dengan tim yang tepat? Kalau sekarang aku tidak bergerak dengan tim yang sama. Bukan yang waktu itu. Bukan, Oke. beda. Semuanya berubah So, karena apa yang berubah? Maksudnya apakah tim ini lebih cepat atau lebih enggak, jadi evolve aja. Jadi aku ngelihat hidup kita tuh kan growth terus ya. Yes. Mindsetku juga nggak mungkin di stuck Betul, mindset, betul. nggak mungkin di fix mindset Yes, gitu, harus yes, growth mindset. yes. Aku nggak mau bekerja dengan orang yang sama. Oke. Sekarang ya, Ah. kalau kita tarik ke belakang, oh dulu aku stuck di orang-orang yang sama terus nih. Terus apa bedanya aku sama di Balikpapan gitu. Oke. Memang orang-orang yang sama ini akan lebih stick dengan kita, tapi ternyata kadang ada yang kayak keenakan, comfort zone yang kayak gitu-gitu aku nggak bisa. Akhirnya ya udah, setiap project aku udah punya pegangan tim yang at least head of departmentnya itu Iya, aku iya. udah tahu siapa. Tapi tim yang bawah itu pasti beda-beda. Iya Kadang sih. aku mix lagi. Mungkin satu hal yang dikhawatirkan kalau kita bekerja di sebuah comfort zone itu kalau buat aku pribadi, karena terlalu comfort, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang lebih challenging kita jadi spoil. Yap. Kita jadi agak sedikit anjir, perasaan kemarin nggak gini deh Iya. gitu kan. Dan ya itu kekhawatiran terbesar. Tapi aku yakin dengan tim yang ada sekarang kita bisa ada di puncak bareng-bareng sih, intinya gitu. Betul. Nah ini tuh sebenarnya menjadi pemikiran aku juga ya, karena aku tuh lagi coba beberapa instrumen macem-macem, macem-macem banget. Jadi aku coba exploring yang mana ini cocok nggak. Jadi production houseku itu nggak punya tim yang banyak dan tidak punya tim yang tetap. Oke. Gitu. Jadi aku cuma punya head of department yang benar-benar bekerja denganku, kayak Senin sampai Jumat, 9 to 5 gitu. Selebihnya itu aku semuanya nyari dari luar. Nice. Aku bekerja dengan teman-teman banyak. Dan sebenarnya kita udah ngumpul pertanyaan dari pendengar juga. Oke. Ya, dan ada beberapa yang nanya kayak pertanyaannya mungkin ini lebih spesifik mengenai brand dan lain sebagainya. Kamu kan praktisi iklan juga. Jadi dia bertanya salah satu mudi-mudi yang udah Muda-mudi ya? Iya, mudi-mudi yang udah dengerin kita di aplikasi nih. Keren. Dan sudah ngikutin Instagram kita, mana lagi tadi? Ntar ya, sabar ya. Boleh. Nih. Nah, lebih efektif membangun brand awareness berdasarkan kekuatan produk atau persona orang di dalam brand tersebut. Persona orang, yeah. oke. Let's say Raisya dengan air mineral Aqua. Itu kan personal. Sebenarnya mana sih yang mesti kita dalami atau kita lihat lebih, kita mesti fokusnya kemana nih, nge-treat si personal yang lebih kuat, atau ke kekuatan produknya? Kamu adalah orang SA, maksudnya kamu ngelihat ini sebagai siapa? Kamu sebagai pengguna kah? Kalau bisa semua sih, sebagai produser, sebagai penikmat. Karena gini, kalau kita produce something dan kita bisa nikmatin itu enak banget rasanya, cuy. Nikmatin apa nih? Hasil produksian kita. Oke. Kayaknya itu nanti dulu. Oke. Kita ngobrolin mungkin brand ini kejual dulu kali ya. Oke. Iya dong. Aduh, kalau aku udah karena ini ya, karena prosesnya beda, jadi semua yang aku bikin udah pasti
cukup kayak ada ini ya, kayak ada batasannya gitu. Kamu nggak mesti jualan, kamu cuma butuh bikin iklan saja. Kalau aku gitu sih. Oke, berarti pertanyaannya adalah gimana caranya, maksudnya Tapi kalau yang diinginkan klien otomatis untuk oke, jualan. that's why Iya. I'm questioning that Iya. gitu. Kayak kita point of view-nya mau dari mana nih? Karena pasti beda-beda. Iya, dari semuanya sih kalau bisa. Dari semuanya. Boleh ya. Boleh. Mungkin yang paling penting adalah brand itu sendiri. Itu dia benar. Brand itu tuh harus kuat dulu gitu. Mau kamu pakai personanya siapa, mau pakai Raisa atau misalnya mau pakai siapa sih yang lagi terkenal, Isyana misalnya, atau teman-teman Lesti Bilar gitu. Itu urusan nanti. Oke, yang Karena mereka penting cuma brand ambassador, right? bener. Yang penting produknya emang Produk kamu tuh kejual dulu gitu. Kamu punya brand itu strong dulu gitu. Baru kamu mikirin kekuatan persona. karena gini, yang kita lihat di lapangan nggak semua brand-brand yang punya kekuatan besar itu qualified. Secara Oke. quantity dan lain sebagainya. Mungkin dia cuma besar nama tapi kualitas enggak. Hmm. Nah, itu kan berarti ada yang harus dibaikin dong dia. Mau yaitu meningkatkan kualitas produknya mungkin. Yes, tapi itu business thing sih, bukan It is. advertising sih jadinya. Advertising. Tahu, that's Kalau kita the- ngomongin advertising secara apa ya? Secara mungkin lebih luas lagi kan ujung-ujungnya emang bisnis toh. Betul. Cuman balik lagi, kita ngomongin tuku deh. Oke. Tuku dan kopi kenangannya. Oke. Mereka punya dua rasa yang pasti beda. Hmm. Tapi pionirnya adalah kopi tuku, right? Oke. Tapi yang lebih besar dan lebih dikenal sekarang adalah kopi kenangan. Karena mereka udah bikin store di luar, di Iya, Korea, karena di mana-mana ya. exactly gitu. Nah, balik lagi seberapa kuat brandingan si produk itu pasti akan berbanding lurus dengan kualitas yang kalian keluarkan. Pasti harusnya gitu. Harusnya begitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kualitas itu tuh bisa ketutup sama brandingan yang kalian keluarin, Oke. yang kalian bikin mau kayak gimana gitu. Strateginya bisa. Strategi bisnisnya tuh kayak gitu. Oh oke, gue mungkin nggak seenak TUKU gitu kan, tapi kopi kenangan punya tagline yang bisa bikin relate ke customer, ya kan? Iya, jadinya rata dong. Iya. Iya juga sih. Jadi mau gimana pun produk kalian mungkin pasti akan berbanding lurus dengan brandingan yang kalian Dan bikin. apa ya? Kalau kita ngelihat marketing 2.0 atau 3.0 Ya, kan berat ini produk ini udah bukan masalah sebenarnya. Oke. Produk ini udah apa ya? Udah kodratnya dia kayak gini nih. Produksinya kualitas dan lain sebagainya. nih. Oke. Taruhlah kita main ke produknya Roma kali ya. Iya. Produk-produknya Mayora gitu. Iya. Itu kan mereka tidak perlu, atau Indomie deh. Iya. Tapi kita nggak usah ngasih tahu kalau misalnya Indomie adalah makanan mie instan Indonesia yang paling enak sedunia kan. Tanpa mereka branding itu pasti kejual. Iya benar. Atau kita ngomongin produk-produk yang memang tidak misalnya kalau dibalik gitu ya, produk ini tuh jarang iklan, tapi produk mereka tuh udah BEP, udah kejual minta ampun banyaknya. Tanpa mereka harus iklan. Gila-gilaan. Iya sih. Sebenarnya iklan itu kan cuma brand awareness kan. Benar. Iya, gimana sih caranya customer itu tahu bahwa brand ini tuh masih ada, Yes. produk ini tuh masih ada Yes. gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya pasti itu berbanding lurus, nggak mungkin nggak. Kualitas tuh pasti berbanding lurus sama Harusnya, ya. sama brand yang kalian bikin. Harusnya. Karena kalau nggak akan inline, Bener. nggak akan laku gitu. Jadi mau pertanyaannya adalah kita mau brand awareness dulu atau personanya dulu atau gimana ya? Menurutku brand Lebih awareness-nya efektif dulu. mana? Oke, brand awareness dulu. Dari awalnya brand awareness-nya dulu. Mau kamu nanti pakai brand ambassador, mau Betul, pakai apa itu urusan nanti. Oke, itu tadi udah dijawab ya satu pertanyaan dari Muda Budi. Yang Semoga menjawab ya, Semoga menjawab dan bermanfaat pastinya. Makasih banyak kan. Luar biasa nih jawabannya. Next question, gimana cara ngebangun emosi audiens agar terbangun ikatan emosional antara brand dan audiens, mungkin konsumer kali ya. Mungkin maksudnya. Ya harus relate. Harus relate. Iklan yang kita bikin itu sebenarnya adalah kumpulan dari kita cari gitu kan, dari research gitu. That's why ada teman-teman yang emang dikhususkan buat nge-research itu, memang bukan di bidangnya advertising, tapi itu pasti
orang dalam dan in-house-nya mereka lah, Yes, gitu. yes. Mereka pasti punya research, yang make dan makan Indomie misalnya umurnya umur berapa, ternyata semua umur gitu kan. Oke, Betul. tapi mie goreng dan mie kuah ini tuh pasti beda seasonnya. Iya juga lagi. Misalnya hujan, Iya benar. hujan ternyata Iya. kita jauh lebih banyak makan Indomie kuah. Bener. Iya kan? Iya. Nah, imaji kayak gitu penting ya sih? Penting. Karena gini, kan menurutku ya, kalau tanggapan mengenai hujan enak yang kuah-kuah, Nah. nggak mesti Indomie juga ya nggak sih? Apa, soto Makassar? Iya, tuh Aduh, aku jadi pengen. Tapi ntar deh ke masih ada yang open house mungkin muda-mudi. Nah, itu kan penting ya, tapi itu bisa menggiring sebuah Opini. Iya. Ya. Benar. sekuat itukah brand awareness? Iya. Gokil. Gila. Tapi itu berdasarkan research. Nah, Kalau iya kita dong, nggak iya research, dong. itu kita nggak akan tahu kan. Oh, Dan ternyata paling relate juga kayaknya. dan itu real time loh. Iya, Jadi iya, memang iya lagi. beberapa teman-teman di Indofood gitu. Hmm. Nyari tahu gimana caranya ini Indomie kuah, kaldu, soto atau apa yang paling kuat di hujan-hujan. Iya. Itu yang kita bikin iklannya. Iya. Kemarin aku ada denger Indomie isinya apa ya? Yang agak wadidaw itu. Indomie rasa ini Walls bikin ice cream cone rasa Indomie. Iya, itu juga kan kolaborasinya. Itu Axton tuh kerjaannya. aku mau tanya deh pendapat kamu Han, gimana mungkin dua hal yang bertolak belakang ice cream dan come on. Why not? Iya, why not memang. Cuman kan agak-agak untuk sebagai kayak aku yang nggak ngerti apa-apa ini ya mikirnya anjing ini aneh banget ya pasti. Tapi kamu merasa Enggak, aneh? aku enggak nyobain. No. Kamu merasa aneh tapi kan? Aku merasa aneh. Itu awareness. Iya, lagi betul masuk. Untuk kamu obrolin ke aku aja, itu kamu udah ngeh. Itu karena aku baca kemarin pas siaran beritanya Tapi ada. kamu kasih tau aku kan? Iya. Itu awareness. Because Kamu kasih tau yang lain because nggak? we talking about brand awareness tuh. No. Pasti kamu ngobrolin itu ke teman-teman nggak? Enggak. Ke siapa lagi? Ke penyiar-penyiar doang. Maksudnya Iya kan? karena aku lebih ngobrolin itu ke orang banyak bukan ke teman-teman saya. Oke, tapi itu jadi Iya, aware I get kan? what you Kayak mean. itu yang sebenarnya Indofood lakukan, Yes. bahwa gue bisa bikin sesuatu nih dari es krim aja, gue bisa ini. Iya, benar sih. Iya kan? Indomie bisa dimakan Iya. pakai apa aja ternyata. Itu poinnya. Iya. Kapan aja, mau panas mau dingin, mau pakai apa aja, even sampai kamu pakai ice cream, Yes. Indomie juga bisa dimakan. Yes. That's the point. That's the point of selling, man. Exactly. So, buat kalian yang pengen punya ide-ide gila mengenai produk kalian bisa main kawin silang aja. Contoh Tapi ya memang harus research. enggak. Research itu Ini penting banget. research yang aku pertanyakan cuman seberapa banyak persentase orang yang menikmati es krim dengan mie sih. Itu sih. Mungkin jadinya researchnya tuh bukan seberapa banyak orang yang nikmatin es krim dengan mie sih, tapi seberapa bisa kita bikin gebrakan Oke. sampai orang ngeh bahwa Indomie ini bisa dimakan pakai es krim. Breaking the walls yang Exactly. dikecengin ya. Oke, got it. Toh Oke. mereka pasti akan makan Indomie juga, mau dicobain pakai es krim juga belum Bener tentu. kata si Otong Koil berarti dia bilang aku adalah arsitek. I mean everybody have to build their own empire, own state of mind, bahkan own taste. Bahkan sesuatu yang tidak ada sekalipun Bisa dibikin. bisa kalian jadikan taste baru. Intinya adalah lo mau nyoba atau enggak? Iya. Dan kalau kayak gitu udah mikir pembeli nggak sih? Enggak ya? Enggak, kalau udah kayak gitu Oke. enggak. Karena udah pasti enggak, aku nggak tahu ya kejual apa enggak, cuma pasti akan di bawah rata-rata penjualan mereka. Pasti. Karena kan belum tentu semuanya bisa Iya, nyobain iya. kan. Oke. Tapi kan tetap dibikin. Cuma dengan quantity dan mungkin waktunya tuh nggak akan lama. Oke. Jadi musiman aja, seasonal Iya sih, aja iya gitu. sih. Ya, Ya inilah menghantam stagnansi Iya, atau buang-buang aja lah escaping gitu. board Iya. gitu kan. Oke, kita next ke Next pertanyaan question. berikutnya. Gimana cara mengkonversi penonton atau pendengar iklan agar engage dan menjadi pelanggan? Itu susah. Kita nggak bisa menjawab itu. Oke. Yang jadi advertising itu kan sebenarnya adalah posisinya adalah sampai kita awareness, kemudian konversi, tapi kita nggak tahu totalnya berapa konversinya. Oke. Kalau misalnya di YouTube, kita mungkin
bisa ngeliat tuh yang like ada 20.000, 30.000 sampai 100.000. Tapi belum tentu mereka beli kan. Iya, benar. Ya, sebenarnya advertising ya cuman sampai situ buat Oke. ngejawab Nggak nggak bisa. I got it. Ngekonversi itu ya seberapa besar aware orang buat belanja aja jadinya. Tapi kalau untuk menarik, untuk agar bisa engage dan paling nggak dia jadi senang denger iklan itu atau nonton iklan itu. Tergantung iklan yang mau dibikin kayak gimana. Iya. Ada iklan yang memang consumable, Iya, bener. ada Iya. iklan yang skippable. Ada yang nggak gini. Kalau aku pikir sih masih tergantung. Iya, ada dua pihak sih, satu produsernya, dua pemilik produknya. Iya, mereka harus nyamain frekuensi dulu dong. Kayak oke, aku mau bikin yang kayak gini nih. Iya. Well, okay, let's do your crazy stuff. Ya sampai akhirnya bisa emang kebangun sebuah iklan yang menarik yang biar on repeat kita nggak bosen gitu. Kalau kamu pernah nggak? Kamu kan ngerjain iklan juga. Ada nggak iklan yang sedikit ya sebenarnya dia salah satu dari produksi yang gampang ke skip aja gitu. Oke. But you have to make it like really Yeah. everybody's stunned. Money. Okay. Money Tell us about talks. Cash close. Money. Ya. So as long as they give you a lot, you gonna give your best. Ya, pasti. That's cool. Kalau enggak, aku nggak akan bertahan sampai sekarang Nice. dan klienku tidak repeat order. That's good. Gitu. Makes Mau sense. lo bikin cuman adegannya adalah cuma minum air selesai, ya Yep. udah gimana caranya aku bikin minum air itu dan mereka tuh happy Okay. dan akhirnya mereka percaya sama aku gitu. I see. I feel you, man. I Ya, feel ya, you. ya. Okay. Karena yang paling penting menurutku adalah yaitu repeatnya klien. Iya, Kemudian, iya kan, aku nggak peduli sama klien-klien baru sebenarnya. Okay. Tapi ketika klien aku itu udah secure dan udah kayak trust sama aku, itu kayaknya poin yang beda deh buat dapetin duit doang. Oke. Nggak semata-mata konversinya akhirnya uang aja gitu. Ada Tapi kepuasan nggak sih? relationship Ada kepuasan nggak sih? pasti dong, Yeah. pasti dong. And it's something that you dream about. Exactly. Nice. Okay, next question. Gimana cara sebuah iklan visual ataupun suara bisa menciptakan daya ingat buat penonton yang akan jadi potensial buyer? Menarik. Ya itu karena kita audio visual, otomatis pasti visualnya bener, Ah iya. scene-nya dan adegannya itu bener, kemudian jingle atau voice over itu ngaruh banget. Oke. Repetition menurut kamu gimana? Ada kan iklan-iklan yang dibuat dengan repetition 3 terakhir gitu-gitu? Asal dia nggak ganggu. Sebenarnya itu kita ngomongin ganggu apa nggak ganggu itu tergantung yang denger sebenarnya sih. No, ganggu dalam artian sebenarnya adalah tim produksi dulu aja nih keganggu nggak sama 3 kali suara yang diulang-ulang ini. Okay. Kalau kita ngerasa nggak works, buat apa pakai 3 kali? Iya sih, kebayang sih. Ya. Dan itu karena dia satu dari sekian ramai yang berbeda, jadi emang langsung orang yang bakal gampang Notice ingat gitu kan. Iya, tapi kan balik lagi works atau enggak kan? Yes. Oke, gimana cara ngebuat kamu bikin studi analis dong pasti untuk TA? Iya segala dong. macam. Gimana cara bikin studi analisis yang tepat untuk mendapat interaksi dan juga feedback langsung dari audiens? Juga the question, no? Ini as brand ya. Boleh diulang? Gimana cara membuat studi analisis yang tepat Heeh. untuk mendapat interaksi dan juga feedback langsung dari audiens? Ya open questionnaire mungkin. That's good. Atau kita bisa FGD, forum group discussion misalnya. Yeah. Beberapa brand Iya. beberapa brand tuh melakukan hal itu. Ini teman-teman klien yang aku kenal ya. I know, ya aku tahu metode ini. Ya, Metode jadi kita FGD. rapat dengar pendapat lah. Exactly. ibaratnya Jadi gitu. misalnya kita di domain gitu kan, aku as taruhlah apa ya, misalnya Aqua gitu kan. Kita undang teman-teman, mungkin ada 20 orang, 5 sampai 20 orang biasanya FGD. Kalau terlalu sedikit nggak bisa. Oke. 5 sampai 10 orang ini kita panggil dengan berbagai umur, range umur, kemudian seksnya apa, cewek atau Gender, cowok, ya. gendernya apa.
kita tanya Aqua ini bisa dibuat apa ya tergantung lah pertanyaan kalian mau poinnya kemana gitu, ya udah. Or kuesioner tuh udah pasti langsung dapat feedback. Oke. Hanan, terakhir nih. Mhm. Kira-kira apa yang bisa Hanan buat atau Hanan lakukan untuk kita nih yang ada di Balikpapan sebagai mungkin para the warriors of creative industry. So mungkin bisa dikasih advice untuk muda-mudi juga mungkin yang lagi memulai sebuah pergerakan industri kreatif di Balikpapan. Berat banget loh pertanyaannya. Iya benar-benar. Marahin aja abis ini nggak apa-apa. Karena sebenarnya aku sudah memikirkan ini udah dari kayak 5 tahun ke belakang gitu. Yeah. So the straight question is what you gonna do, man? I mean, we are so open for you to make something here. Jadi mungkin aku aku akan buka production houseku sih di sini. Nice. Mungkin ya. Tapi jadi aku bikin production house dan sebenarnya aku punya creative compound di Jakarta gitu. Jadi isinya adalah production house, kemudian ada studio dan ada cafe gitu. Memang tujuan utamanya adalah gimana caranya aku bikin atau aku ngumpulin teman-teman buat script room. Jadi kita nulis bareng yuk buat bikin film nantinya gitu. Itu penting sekali sebenarnya. Itu penting gitu. Bener-bener sih. Karena memang aku tidak mendapatkan akses itu kayak yang kita udah bicarain sebelumnya. Di Balikpapan kayaknya akan sulit gitu. Apalagi aku suka foto dulu gitu kan. Mungkin sulit tapi sekarang kayaknya udah mungkin ada space yang bisa dipakai. Yay. For example, domain space. It's ya. open for everybody. Yuhui. So keren sih domain. Gokil. Thank you Hanan sudah main-main ke domain. Sama-sama. Dan udah ditanya-tanya sama kita di sini. Well, thank you for having masih me. Lebaran nih, maaf lahir batin ya untuk Mohon maaf semuanya. lahir batin. Oke, itu tadi kita di is it dimension or resonance? It's dimension. Oke. 1, 2, 3 go. Oke, itu tadi kita di dimensi bareng sama Hanan, and thank you for Oke, itu tadi adalah itu. Oke, itu tadi obrolan kita sama Hanan di Dimension. So keep stay tuned on Domain Radio, the best 24/7 radio stream in town. See you later. Thank you. Thank you, Hanan. Domain Radio.